Mengikuti dengan anjuran pemerintah, Gereja Betani Bulungan akan menemani Minggu Pagi Saudara melewati YouTube serta Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam sejahtera menyertai kita semua pagi hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik semua dan luar biasa, amin. Mari kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama satu hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, boleh ada kami semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati, membawa setiap pujian syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan yang luar biasa dengan-Mu Tuhan. kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa
berhiaskan kami rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Katakan Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu, sama-sama kami. Dengan korban pujian kami mau masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu berhiaskan ketulusan di hadapan Yesus,
Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk diam, menerima taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Musim demi musim Tuhan berlalu, kasih-Mu tetap abadi buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Musim akan selalu berhenti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan ujian yang lebih awal dengan iman. Musim akan berlalu, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
semuanya, sebentar kami akan diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu, bicara Tuhan. Berikan kami sesuatu pada minggu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Minggu lalu kita sudah bicara tentang janji Bapa. Dan ternyata ada yang bertanya, memangnya janji Bapa seperti apa? Kemudian ada lagi pertanyaan, apa betul sekarang ini sudah akhir zaman? Nah, menanggapi kedua pertanyaan tersebut, ya semua memang akan mengarah kepada akhir zaman. Tapi kalau ditanya kapan tepatnya akhir zaman, kita tidak tahu. Yang jelas saat 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus berjanji kepada kita, itu ada dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, jadi kalau saudara berada di dunia ini, semua perbuatan saudara itu dicatat. Nanti Tuhan datang membawa upahnya dan Dia akan berikan kepada kita. Saat-saat ini memang boleh dikatakan adalah akhir daripada zaman. Kalau ditanya tanda-tanda kedatangan Tuhan, untuk kali yang kedua sudah mulai muncul. Banyak di antara kita juga sudah ada yang mendapatkan firasat bahwa hari Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah akan datang kembali? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut Tuhan? Nah, dalam Alkitab semuanya sudah dijelaskan, bahkan tanda-tandanya juga sudah ada. Saya mau coba bagikan kepada saudara. Tanda-tanda pertama kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Matius 24 ayat 6-8, di sana ditulis, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita sudah sering mendengar perang beberapa tahun terakhir. Mungkin ada jedanya saat ada pandemi. Tetapi 2 minggu lalu kita sudah mendengar kembali peristiwa antara Israel dengan Palestina. Kalau dibicara tentang kebakaran, banjir, gempa bumi, ya kita semua sudah merasakan hal tersebut. Nah, tanda pertama kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali dikatakan ada gempa bumi, ada kelaparan, ada perang, juga ada tulah. Percaya tidak percaya, akhir tahun 2019 masuk tahun 2020, kita juga mengenal ada virus baru sampai hari ini. Semua sudah begitu menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini adalah termasuk tanda-tanda pertama bahwa nubuatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali akan digenapi. Tanda kedua yang saya catat ada di Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Yoel 2 ayat 30-31, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dalam beberapa tahun terakhir kita mulai mengenal adanya kalimat supermoon. Supermoon itu seperti apa? Ya kira-kira begini, tahun 2014 itu ada, kita kenal bulan itu bisa merah seperti darah.
31 Januari 2018 saya catat. Kemudian ada lagi yang lebih hebat lagi, ada super moon, super wolf moon, kira-kira begitu, Januari 2019. Kemudian di Singapura juga ada gerhana total matahari. Jadi keadaan-keadaan begini membuat kita itu bisa menyaksikan adanya penampakan sesuatu yang aneh di langit. Jadi merupakan tanda yang kedua kalau kita boleh catat untuk bisa berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang berikutnya yang ketiga, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang ketiga, banyak yang mengaku Kristus yang palsu. Kristus palsu akan muncul dan bisa menipu banyak orang. Dalam beberapa tahun terakhir kita sudah sering lihat ada yang menyatakan dirinya adalah Kristus, adalah menyatakan sebagai wali Tuhan dan segala macam. Nah, semuanya ini merupakan penggenapan daripada tanda Tuhan akan datang yang kedua. Udah 3. Yang keempat, di Matius 24 ayat 33 dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa ranting dan daun pohon ara yang lunak itu rujukannya adalah pada saat pemulihan Israel. Dicatat bahwa Israel dipulihkan 14 Mei tahun 48. Nah, jadi ini bisa dikatakan juga tanda keempat kedatangan akan Tuhan yang kedua kali, Israel dipulihkan. Matius 24 ayat 14 di sana ditulis, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya sambung Markus 16 ayat 15. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya setelah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan lalu naik ke surga, minggu lalu kita sudah belajar ada namanya pribadi Roh Kudus yang mulai memimpin kita semua untuk kita tetap bisa mengikuti Tuhan dan kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di muka bumi. Saudara, kalau sudah mulai lihat di daerah China, di mana yang kita tahu mereka adalah golongan orang yang disebut ateis, tidak percaya Tuhan, di sana sudah mulai diberitakan tentang Injil, dan kita sudah melihat banyak orang di sana mulai boleh bebas untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada juga yang masih gerakan bawah tanah, tapi saya merasa bahwa segala ini sudah mulai transparan. Mereka sudah mengenal akan namanya Injil. Jadi dari 5 hal tanda yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah memang benar kira-kira sudah memasuki yang namanya akhir daripada zaman. Lalu bagaimana seharusnya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Kalau seseorang itu datang kali yang pertama tidak diketahui, wajar. Tapi kalau misalnya datang untuk yang kali kedua lalu kita nggak nyambut, kayaknya kita orang yang paling bersalah begitu ya. Dari fakta yang tadi kita sudah baca, kita harusnya bisa lebih baik lagi dalam menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya? Ternyata kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan juga sudah memberikan kisi-kisinya atau jawabannya. Yohanes 16 ayat 12 dan 13, Tuhan Yesus berkata,
masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Nah, mendengar ayat ini, beberapa dari kita mungkin bertanya, lalu gimana caranya mendengar suara Tuhan? Tuhan kan tidak ada di tempat kita. Dia suaranya kan tidak bisa audible kepada kita. Kita agak sulit untuk mendengarkan firman suara daripada Tuhan sendiri. Tuhan diumpamakan sebagai gembala. Kita adalah dombanya. Biasanya kalau gembala memanggil dombanya dengan perkataan dan ucapan, pasti akan dituruti. Nah, demikian juga saat Tuhan memanggil kita semua dengan perkataan dan ucapannya, ucapan Tuhan, pasti akan ada orang yang bisa mendengar suara tersebut sebagai pencetusnya. Lalu pencetus tersebut akan mengabarkan kepada yang lain, dan mereka semua mengikuti jejak daripada anak domba. Kemudian tersebar kemana-mana berita tentang kedatangan Tuhan, dan pesan tentang kedatangan Tuhan yang kedua terus bersambut, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu adalah salah satu cara secara logis yang bisa saya sampaikan. Jadi kita nggak perlu bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tapi dengan cara demikian. Contoh yang lain adalah gembala sidang kita mempunyai kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan, lalu disampaikan kepada pengurus gereja, kemudian pengurus gereja menyebarkan kepada jemaat. Nah, demikian, kira-kira seperti itu. Bentuknya seperti apa? Macam-macam, kita nggak tahu. Kalau saya tanya dengan Pak Nario, mungkin dia geleng-geleng bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Tapi yang jelas, dalam satu waktu dalam kehidupannya, saya percaya dia pasti pernah mendengar suara Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa apabila kita mengikuti jejak anak domba, tadi saya sampaikan, kita akan memiliki hati yang rindu untuk bisa mencari Tuhan. Dan kita, karena kerinduan kita itu terus menerus, kita bisa mengenali suaranya. Sama seperti pada saat Tuhan menampakkan dirinya pertama kali, ada yang namanya Petrus, Maria, semua bisa mengenali Tuhan. Sebagai apa? Sebagai Mesias. Dan dari pekerjaan, dari perbuatannya, dari perkataannya, mereka mulai mengikuti cara daripada Tuhan dan mulai menyaksikan Injil. Dan disitulah mulai dikatakan pengabaran Injil yang pertama bagi umat manusia. Mereka yang mendengar pekerjaan dan firman Tuhan dengan cara mengenali suara Tuhan, boleh dikatakan itu adalah contoh daripada, kalau saudara baca cerita gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, itu termasuk gadis yang bijaksana. Sedangkan kalau saudara baca di Alkitab juga, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu punya satu hal yang tidak percaya. Mereka belum melihat langsung Mesiasnya, makanya mereka tidak mau mengakui Tuhan, dan mereka juga tidak mau melanjutkan untuk menyelidikinya. Nah, boleh dikatakan orang-orang seperti itu adalah orang yang berada di oposisi atau dikatakan gadis yang bodoh. Tadi kita bicara tentang pengenalan suara Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk membedakan suara Tuhan? Sebetulnya boleh dikatakan tidak sulit. Saya mengambil kalimat tidak sulit dengan cara logis kita berpikir bahwa perkataan dan ucapan Tuhan pasti tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Namanya suara Tuhan, bukan suara manusia. Perkataan dan ucapan Tuhan haruslah punya satu otoritas, harus punya satu kuasa yang bisa mengungkap, katakanlah, suatu rahasia tentang surga, di mana kita akan menuju ke sana. Dan juga menyingkapkan tentang keadaan manusia itu sendiri. Apa yang tersembunyi
apa yang menjadi rahasia daripada manusia, kalau memang itu suara Tuhan, dia pasti akan mengenal kita semua dan dia akan memberitakan apa yang menjadi rahasia daripada kita. Kalau suara manusia bisa dibuat-buat, karena kita hanya bisa menduga hati kita seperti apa, orang lain nggak tahu. Tapi kalau hati kita seperti apa dan itu benar suara dari Tuhan, Tuhan pasti tahu karena dia tahu mengenai hati kita. Firman Tuhan adalah kebenaran dan semuanya itu bisa menjadi tolok ukur kehidupan manusia. Siapapun yang memiliki hati dan roh akan merasakan saat dia bisa mendengar firman Tuhan. Lalu dikonfirmasi dalam hati saat Tuhan sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada kita saat kita membaca Alkitab, firman Tuhan, dan disitulah kita bisa seakan-akan mendengar benar ini suara Tuhan. Jadi kalau kita yakin bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan, kita harus bisa untuk mendengar dan mentaatinya. Apapun kecil firman Tuhan, mungkin penyampaiannya nggak baik atau penyampaiannya nggak enak, tapi kalau memang kita merasa bahwa ini benar buat kita, karena dia tahu keadaan hati kita pada saat ini, saya boleh yakini itu adalah suara Tuhan. Amin. Hanya dengan cara ini kita bisa menyambut kedatangan Tuhan, supaya kita menyambutnya dengan cara yang benar, cara yang baik. Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini bukan berarti miskin materi, tetapi miskin akan pengetahuan akan Tuhan itu sendiri. Karena memang karena kepolosannya mereka lah yang bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita bertindak laku sebagai Farisi, sebagai ahli Taurat, mungkin kita terlalu kepinteran. Istilah yang terakhir kita dengar keminter gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa kita saat memiliki hati yang rendah hati, kita dapat mengenali suara Tuhan, dan dengan cara itu kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi kita bicara tentang gadis bijaksana. Tapi apakah yang disebut dengan gadis bijaksana tersebut? Yohanes 10 ayat 27, di sana ditulis, dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Matius 25 ayat 6, ini ceritanya tentang gadis bijaksana. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, dari pembacaan Alkitab kita dapat melihat bahwa yang disebut gadis bijaksana dapat menyambut mempelai laki-laki karena mereka menganggap penting suara Tuhan. Ketika mereka mendengar seorang berseru bahwa mempelai laki-laki akan datang, maka yang disebut para gadis bijaksana itu mengambil inisiatif untuk pergi menyambutnya karena mereka udah siap. Dan mereka mencari dan menyelidiki, mendatangi dan menyambut. Pada akhirnya mereka mendengar suara Tuhan dalam perkataan Tuhan dan mereka bisa menyambut Tuhan dengan baik. Sama seperti dicatat dalam Alkitab tentang yang namanya perempuan Samaria mendengar Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, dia menjawab di Yohanes 4 ayat 29, takjub dia berseru. Dia bilang begini, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus tersebut? Jadi kalau suara Tuhan pasti akan berbicara tentang sesuatu yang bersembunyi dalam hati kita. Karena cuma Tuhan yang tahu hati kita. Orang lain nggak tahu. Kalau orang lain tahu atau pura-pura tahu dan kita mengkonfirmasi, ini belum tentu gitu kan, atau dia salah, nah itu pasti bukan suara dari Tuhan. Tapi kalau memang betul itu mengenai keadaan daripada hati kita, di mana orang lain nggak tahu dan hanya Tuhan yang tahu, itulah ciri di mana suara Tuhan itu
benar buat kita. Tuhan mengenali perkataan kita, Tuhan juga mengenali perbuatan kita. Saatnya Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan kita manusia. Ada lagi di dalam Alkitab tokoh yang namanya Petrus. Selama pekerjaannya, selama perjalanannya, hidupnya selalu bersama dengan Tuhan. Dia selalu mengatakan semua yang diucap, semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan oleh Tuhan dia tahu. Dan itu juga bukan pekerjaan manusia yang normal. Lalu dia mengikuti perbuatan daripada Tuhan dan dia menjadi saksi Tuhan. Saudara nanti baca juga di Alkitab ada namanya Nathanael, ada namanya Yohanes. Semua pernah mendengar suara Tuhan di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka sadar bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan hal yang baik buat mereka. Jadi inilah yang disebut dengan orang yang termasuk di dalam kelompok gadis yang bijaksana. Di atas segalanya, gadis yang bijaksana adalah mereka yang selalu bisa mengindahkan suara daripada Tuhan. Ketika mereka mendengar orang lain menyebarkan Injil Tuhan, mereka bisa menyambut, mereka bisa berinteraktif, mereka bisa membuat satu gagasan baru di mana saling melengkapi. Karena mereka punya keinginan untuk bisa selalu menyelidiki akan Tuhan, selalu ingin rendah hati, tidak sombong saat mereka ingin bertemu dengan Tuhannya. Tapi kalau misalnya kita bertindak sebagai gadis yang bodoh, pasti kita akan selalu ditinggalkan, kita akan disingkirkan oleh Tuhan, karena itu adalah hal yang tidak baik. Tuhan akan datang kembali, itu pasti, dan kita harus bisa menyambutnya. Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi inilah sesuatu yang selalu didengungkan dan berkaitan dengan akhir zaman. Perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan tadi dikatakan memiliki otoritas dan kuasa, dan itu mengungkapkan ciri khas daripada Tuhan. Semua yang kita ketahui tentang perkataan Tuhan diucapkan pada mulanya, itulah yang menciptakan dunia. Perkataan Tuhan memiliki otoritas, kuasa. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu punya kuasa. Kejadian 1 ayat 9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Itu juga satu kuasa, satu otoritas. Sampai sekarang terbukti. Imamat 19 ayat 2, Allah berkata kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Harusnya ini dengar, karena satu otoritas daripada Tuhan. Ada juga perkataan Tuhan yang mengkritik orang Farisi. Matius 23 ayat 13. Ini juga punya kuasa, otoritas. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sampai hari ini seperti itu kan keadaannya. Mereka merasa bahwa mereka orang yang terpandang. Mereka tempatnya di depan pintu rumah Tuhan. Tapi kerjaan mereka hanya menghalangi orang masuk. Padahal mereka sendiri tidak bisa masuk juga gitu. Jadi begitu kita mendengar perkataan Tuhan, kita sadar bahwa tidak ada manusia yang bisa mampu mengucapkannya. Jadi itulah yang membedakan suara Tuhan dengan suara manusia yang menyerupai suara Tuhan. Firman Tuhan dapat memerintahkan segala sesuatu. Segalanya tadi dikatakan bisa dicipta, bisa dijadikan sempurna.
semua orang yang menentang dan tidak mentaati Tuhan dapat juga dikutuk oleh firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan karena sangat besar kuasanya. Firman Tuhan juga menyingkapkan satu rahasia tentang manusia. Matius 4 ayat 17, Yesus juga berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius 7 ayat 21, bahkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya orang yang berseru Tuhan, tapi hendaknya orang tersebut melakukan kehendak Bapa. Tuhan adalah sosok yang bisa menyingkapkan satu rahasia bagaimana cara kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia mengingatkan kita untuk bisa bertobat, menjadi orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Upahnya Bapa di surga memberikan kunci kepada kita supaya kita bisa masuk dalam kerajaannya. Selain daripada itu, Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki kedalaman hati daripada manusia. Tuhan memiliki satu pemahaman di mana keberadaan tentang kita seluruhnya, apapun yang kita lakukan, Dia tahu. Dan hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan setiap keburukan apapun yang kita lakukan karena itu tersimpan dalam hati kita. Perkataan Tuhan juga bisa memberikan makanan kehidupan dan memberikan jalan bagi manusia. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan sendiri adalah satu yang namanya kebenaran. Tuhan mampu menyingkapkan kebenaran tersebut, dan Dia mampu untuk menyediakan jalan buat kita, dan Dia mampu untuk menyediakan kebutuhan setiap manusia dimanapun, kapanpun. Maka kita harus bisa menyambut Tuhan pada saat Dia datang kedua kali. Hukum yang terutama waktu perjanjian lama dikatakan hukum Taurat, di mana semua harus dipatuhi. Tetapi Tuhan datang untuk bisa mengatakan semua itu karena kasih karunia daripada Tuhan bisa melalui Tuhan untuk kita bisa sampai kepada rumah Bapa. Sama seperti saat Petrus mengajukan pertanyaan kepada Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, setelah dikatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus, "Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Jadi itu adalah satu hal yang tidak terbatas. Petrus sangat mengerti bahwa pengampunan adalah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, karena ini awal di mana kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengenal, kita melakukan kehendak Bapa, kita akan bisa menyiapkan saat Dia datang kembali ke dunia ini dan kita bisa menyambut dengan cara yang benar. Jadi, jika seorang sekarang memberi kita kabar baik bahwa Tuhan akan datang dan dia memberikan kesaksian bahwa Roh Kudus saat ini sedang berbicara di seluruh gereja, kita akan bisa mendengar, kita akan bisa menilai apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kita semua sadar kita hidup di dalam dosa. Saat kita mengakui dosa, kita bisa membebaskan diri karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kalau perkataan di mana kita bisa membagikan kepada semua orang bahwa kita untuk mencapai satu kesucian di mana Tuhan itu berkenan, untuk Dia bisa datang untuk kali yang kedua, kita harus bisa mengenali suara Tuhan. Kemudian kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan kita bisa mempersiapkan untuk kedatangan yang kedua kali. Musik boleh maju. Harapan saya adalah semoga kita semua bisa menjadi bagian yang disebut dari garis bijaksana.
kita bisa mencurahkan segenap hati kita untuk bisa mencari dan mendengar suara Tuhan. Akhirnya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan dan kita bisa masuk ke dalam perjamuan bersama dengan Tuhan sendiri. Hamba sudah sampaikan Tuhan tentang keadaan daripada akhir zaman di mana kami ingin bisa mendengar suara Tuhan, di mana kami juga ingin menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk gembala sidang Tuhan, dimanapun dia menyampaikan firman, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, marifat untuk dia Tuhan, supaya dia boleh menyampaikan apa yang benar daripada Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat Betani Bulungan dimanapun berada pada saat ini, terus berikan kesehatan yang baik Tuhan, perlindungan, jauhkan dari segala macam virus, supaya saatnya pada saat kami boleh mengadakan ibadah secara bersama-sama tatap muka, kami boleh menyaksikan setiap kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami ingin mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, kami boleh menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang maha dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah, bagi keselamatan, Tuhan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat hari Minggu, buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat kembali minggu depan, kita bersama-sama kembali beribadah. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa minggu depan kita perjamuan kudus, persiapkan diri kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.